Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran PIPAS ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, sebelum belajar coba semuanya berdiri terlebih dahulu ya. Cek kerapihannya. Oke. Silakan yang belum rapi dimasukkan dulu ya bajunya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini ya, coba silakan dipimpin berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin. Berkahi muka Indonesia Raya. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu mengevaluasi berbagai macam limbah dikaitkan dengan aktivitas makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan hidup dan kesehatan ya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis berbagai macam limbah, kemudian mengevaluasi pemecahan masalah limbah melalui proses 3R ya, reduce, reuse dan recycle ya. Kemudian kompetensi dasar psikomotornya yaitu memanfaatkan berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan ya. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan pemecahan masalah lingkungan yang berkaitan dengan limbah melalui 3R ya, yaitu reduce, reuse dan recycle. Kemudian 48.2-nya menyajikan hasil diskusi penanganan limbah dengan 3R. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis berbagai macam limbah berdasarkan hasil observasi dalam video pembelajaran dengan tepat. Ya, jadi nanti Bapak akan tampilkan video pembelajaran tentang ya permasalahan limbah ya, dan kalian tentunya harus mengamatinya ya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengevaluasi pemecahan masalah limbah dengan proses 3R ya, reduce, reuse dan recycle melalui kegiatan diskusi dan literasi dari berbagai sumber secara tepat atau dengan tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat melakukan pemecahan masalah lingkungan yang berkaitan dengan limbah melalui 3R ya, reduce, reuse dan recycle dengan cara berdiskusi secara tepat. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai pemecahan masalah limbah dengan 3R ya, reduce, reuse dan recycle ya. Oke ya. Adapun ini materinya yaitu tentang limbah ya. Dan pengetahuan, ada penilaian keterampilan dan ada penilaian sikap ya. Nah, dan penilaian juga itu nanti ada penilaian kelompok, ada penilaian individu ya. Untuk penilaian sikap itu nanti Bapak akan gunakan observasi ataupun dengan pengamatan ya melalui jurnal guru. Kemudian ada tes tulis ataupun tes evaluasi nanti di akhir itu bentuk penilaiannya pilihan ganda dengan menggunakan kuisis ya. Dan nilai keterampilannya yaitu nanti ada unjuk kerja, presentasi dan juga penugasan. Nah, Bapak ini punya video ya, coba nanti kalian tolong amati, kemudian juga analisis video pembelajaran ini, kemudian nanti coba kalian tanyakan apa yang ada dalam video itu. Plastik di laut hingga 70%. Lalu ada juga larangan penggunaan plastik sekali pakai, serta wacana penerapan cukai kantong plastik. Sayangnya, penurunan sampah plastik masih jauh dari target dan larangan penggunaan plastik dinilai masih. Ya, Fitri, apa Fitri? Ada berapa jenis limbah, Pak? Ada berapa jenis limbah? Oke. Silakan. Ada yang bersedia menjawabnya? Ada berapa jenis limbah?
Kira-kira ada berapa tuh? Yuk. Siapa yang menjawab? Sebutkan aja. Berdiri dan ya, namanya? Ada berapa? Dua. Apa saja? Limbah organik dan limbah anorganik. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. 3 jenis apa saja? Anorganik, organik, dan sampah yang berbahaya. Oke, kemudian apa lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Ada? Tidak ada? Oke, pada dasarnya tadi jawabannya sudah bagus ya. Jadi salah satu jenis ya itu tadi kan ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, hal tersebut itu penggolongan limbah berdasarkan apanya? Berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu organik dan anorganik. Nah, kira-kira perbedaannya apa nih organik dan anorganik? Coba. Ada yang mau jawab? Kelompok 1 nanti duduknya sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di belakang. Jadi nanti kursinya tinggal diputar ya yang di depan. Untuk kelompok 1, Fitriawan, Lupi, Airisa, dan Mike, kemudian Ratna Nur Sapitri. Ya, silakan berdasarkan yang tadi Bapak sebutkan. Ya, tuh. Ini tinggal diputar saja yang ini. Ada mana kelompok 2? Lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Bapak di sini menggunakan LKPD-nya yang manual dan yang online. Ya. Yang online itu Bapak menggunakan live worksheet ya. Nanti kalian tinggal akses linknya. Bapak akan share linknya ke grup kelas ya. Nanti Bapak bagikan linknya, kemudian kalian tinggal akses. Jadi nanti ada yang menulisnya di sini ya, bertugasnya ada yang menuliskannya di ELKPD ya, itu. Nanti kalian bisa baca terlebih dahulu petunjuk LKPD-nya ya, kemudian jangan lupa identitas kelompoknya ya, ditulis namanya, siapa saja anggota kelompoknya, silakan ditulis ya. Langkah yang pertama yaitu lakukan analisis berbagai macam limbah berdasarkan hasil observasi masalah dan dalam video pembelajaran yang tadi ya. Kemudian rumuskanlah pertanyaan yang akan dibahas dalam pembelajaran ini. Tuliskan pertanyaan mengenai berbagai macam limbah yang menjadi permasalahan di lingkungan sekitar kita pada kolom di bawah ini ya. Jadi silakan untuk pengerjaan yang pertama, tugas yang pertama, kalian menyusun berbagai pertanyaan ya dari contoh video yang tadi berikan ya. Tuh. Kedua, nanti dari hasil pertanyaan itu kalian cari jawabannya ya. Nah, jawabannya dari apa? Dari modul yang sudah Bapak siapkan ataupun bisa dari sumber literatur yang lain seperti dari internet ya. Nanti modulnya karena Bapak pakainya e-modul ya, nanti akan Bapak share modulnya ke grup kelas ya. Itu. Dan yang terakhir, setelah tadi kalian buat pertanyaan dan jawaban, kemudian kalian buatlah kesimpulan ya. Ya, jadi buat pertanyaan di sini ya, kemudian jawabannya bisa pakai e-modul, bisa juga pakai internet ya. Itu silakan aja. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawan Silvana dan yang di samping saya adalah Lutfi Agustini. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. 1 Reza Ijaldi, 2 Fitriawan, 3 Lutfi Agustini, 4 Nita Fisawati, 5 Anissa Yulianti, dan 6 Ratna Nisa Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai limbah yang akan diawali oleh pertanyaan. Silakan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan limbah? Limbah adalah bahan buangan dari industri maupun domestik, dapat berupa sampah atau bahan tidak terpakai lainnya. Lingkungan, oke. Ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan? Silakan. Bagaimana cara mendaur ulang sampah organik? Sampah organik sebenarnya tidak berdaur ulang, dibiarkan saja karena sampah organik bisa terurai dengan waktu. Kalau didaur ulang bisa menjadikan pupuk sebagai tanaman. Oke, keren ya. Yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Jenis limbah ada 5, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Dampak limbah terhadap lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan dan habitat makhluk hidup. Cara penanganannya ada 3, yaitu reduce, dan recycle. Limbah itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa antisipasi. Ya, nah bisa antisipasi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan cara 3R, ya, reduce, reuse, dan recycle. Ayo, duh. Nah, Satu apa ini? Satu aja, ya. Oke. Berguna bagi saya mungkin, soalnya saya jadi lebih tahu akan jenis-jenis limbah dan cara penanganannya. Limbah ya, karena pada dasarnya kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang limbah ya. Tadi limbah itu merupakan hasil aktivitas atau sisa buangan dari aktivitas manusia ya. Nah, hal yang paling tidak bisa dihindari ya limbah ini, tapi kita bisa antisipasi ya. Karena kalau kita tidak bisa antisipasi, maka ya itu akan berdampak pada yang namanya lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Adapun cara penanganan limbah tadi ya bisa dengan cara 3R ya, reduce, reuse, dan recycle tadi sudah Bapak contohkan ya. 1, mulai. Mudah-mudahan nggak loading. Ada yang belum bisa login ke refleksinya? Udah semua? Kalau sudah silakan ikuti instruksinya ya. Oke, kalau sudah selesai ya berarti itu ya karena tadi kalian sudah mengisi refleksi pembelajaran, itu tandanya kita sudah berada di akhir pertemuan untuk pembelajaran kali ini ya. Dan untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu lanjutan dari limbah, yaitu polusi ya. Siap semuanya? Nah, silakan. SMK Bisa. SMK hebat. Sakile. Boleh. Silakan. Tadi dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan doa. Berdoa ya, Ali. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.